Pagi hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan yang menyangkut dengan kebangkitan, ya, kebangkitannya. Judulnya saya kasih judul penakluk, ya, karena dia sudah menaklukkan iblis, dia sudah mengalahkan maut. Hari ini kita angkat tema ini, ya. Saya mulai dengan sebuah pengantar. Kata-kata ini sebentar lagi biasanya muncul ketika kita mau makan siang. Nanti ditanya sama temennya, mau makan di mana? Jawabannya apa? Terserah. Mau makan apa? Jawabannya apa? Terserah. Terserah ini bukan sebuah nama makanan ya saudara ya. Terserah ini juga bukan sebuah tempat atau sebuah restoran ya. Setuju ya? Tapi terserah ini adalah sebuah sikap ya yang tidak mau ambil tanggung jawab ya, sebuah sikap yang hanya membuang-buang waktu. Kalau kita sebagai karyawan atau kita bekerja ada jam istirahat, betul? Ketika kita mau keluar atau mau makan terserah, waktu berjalan terus sehingga akhirnya waktu istirahat sudah makin sedikit. Akhirnya kita putuskan untuk mengambil makanan tertentu atau restoran tertentu. Tapi karena waktunya mepet, akhirnya keputusan ini diambil bukan keputusan yang terbaik. Ya. Terserah adalah sebuah jawaban yang sangat mudah dan paling mudah yang biasa kita ucapkan. Karena kita mau membiarkan orang lain untuk mengambil keputusan-keputusan dan tanggung jawab. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak tahu kita mau makan apa, ya. Karena kita tidak tahu kita mau kemana. Itu latar belakang kita selalu berkata terserah, ya. Berikutnya, kalau kita tahu apa yang kita mau, jawabannya akan berbeda. Ya. Bukan berarti nanti dalam ibadah ini saudara-saudara langsung berpikir siomay, ya, bukan berpikir yang lain-lain, bukan. Tapi kalau saudara tahu apa yang saudara ingin tuju atau lakukan, jawaban itu akan berbeda. Makan di mana? Kita bisa langsung menyebutkan sebuah menu makanan atau tempat makan tentunya, ya. Jika kita tahu apa yang kita mau, kita akan mudah menentukan tujuan kita. Meskipun di gambar ini lihat berbelit-belit dulu ya. Tapi tujuannya jelas, ya. Meskipun kita menemukan hambatan, belokan, kita tahu mau kemana. Tanpa mengenal tujuan hidup atau rencana Tuhan, manusia bisa terjebak dalam kesia-siaan. Ya, manusia bisa gagal memberikan yang terbaik. Padahal value salah satu dari jemaat kita nomor 1 adalah excellent. Memberikan yang terbaik apa yang sudah dititipkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Hidup maksimum seperti yang Tuhan ingin rencanakan kalau kita paham apa yang menjadi tujuan kita di bumi ini. Bayangkan saudara, kata terserah ini baru saya sampaikan dalam konteks mau makan apa. Tapi kalau terserah ini dalam konteks kehidupan, mau jadi apa kehidupan kita? Dalam konteks masa depan kita, dalam konteks hubungan kita, pasangan kita, anak-anak kita, kata terserah ini sangat berbahaya. Ya, terserah tidak sama dengan berserah. Ya, gambarnya juga beda ya. Terserah tidak sama dengan berserah. Banyak orang Kristen hidup seperti yang di atas air itu tuh, di atas ban dalam truk ya yang besar itu. Lagi santai ya, terserah membiarkan hidupnya mengalir, let it flow ya. Ingat, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah ya. End up-nya kita ketika kita terserah mengalir, jangan-jangan akhir hidup kita ada di lowest level dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan merencanakan yang lain ya. Banyak orang percaya tanpa disadari sedang hidup terserah, mengalir saja.
terapung-apung seperti di atas ban dalem tadi, ya, membiarkan terbawa arus. Tapi Tuhan di Taman Getsemani, dia berserah. Apa bedanya terserah dengan berserah? Berserah, Tuhan tahu apa yang jadi tujuan dia datang ke bumi ini. Tapi berserah, dia bilang apa? Bapa, jika boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ya, jadi kalau kita bicara berserah, banyak orang Kristen duduk di gereja bertahun-tahun, tapi hidupnya tidak kemana-mana. Kenapa? Dia tidak jelas tujuannya mungkin, atau dia mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Kalau berserah, ya dia tahu tujuannya. Dia mendengar apa yang firman Tuhan katakan dan dia melakukannya. Bahkan firman Tuhan bilang membandingkannya dengan orang bodoh dan bijaksana. Seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ya. Mulailah kita berpikir kata terserah, berserah ini sebagai pengantarnya ya. Tuhan ingin kita seperti apa sebetulnya? Tuhan menebus kita untuk satu tujuan yang mulia. Ya. Berikutnya, kita ini sudah ditebus dengan kematian dan kebangkitan Yesus pada hari ini. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan darah yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Kita ini telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita ini sudah ditebus dari cara hidup terserah. Kita ini telah ditebus dari cara hidup mengalir. Ya, dalam terjemahan King James, cara hidup sia-sia itu ada bahasa Inggrisnya adalah aimless conduct, ya, perbuatan tanpa tujuan, mengalir, terserah, itu tanpa tujuan. Dalam New Living Translation disebutkan dalam bahasa Inggris to save you from the empty life, untuk menyelamatkan kita dari kehidupan yang kosong tanpa tujuan. Sampai sini saudara, pengantarnya cukup paham ya? Bisa dimengerti ya? Bahwa kita ini telah ditebus untuk satu tujuan yang jelas, bukan yang kosong. Ya, ditebus dari kehidupan yang penuh arti untuk sebuah kehidupan yang penuh dengan arti. Nah, untuk kita tahu tujuan apa yang sebetulnya Tuhan rancangkan dalam hidup kita, kita lihat permulaan Tuhan menciptakan kita di Kejadian. Itu Kejadian adalah kitab di mana Tuhan berencana menciptakan manusia. Ya, saudara, gedung ini nggak tiba-tiba sekonyong-konyong jadi, setuju ya? Ada tim arsitek, tim sipil dan sebagainya yang membuat blueprint. Apa itu blueprint? Blueprint ini Pastor Diki dan tim ini ngobrol sama arsitek, ngobrol sama sipil. Saya mau gedungnya lantainya 3 lantai. Saya mau ada liftnya 2. Saya mau ada ruang sekolah minggu dan seterusnya. Sehingga sang arsitek dan orang sipil buatlah sebuah blueprint. Sehingga gedung ini jadi seperti hari ini. Ketika gedung ini jadi, Pastor Diki dan tim arsitek dan sipil, mereka sudah tidak asing dengan semua sudut-sudut ruangan yang sudah terjadi ini. Karena apa? Mereka sudah pernah membayangkan itu, mereka pernah menuangkan itu dalam blueprint, dan tim arsitek dan sipil membangunnya. Ya, inilah blueprint yang kita mau bahas, ya. Bahwa kita diciptakan dari awal oleh Tuhan untuk segambar dan serupa dengan Dia.
Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena begitu besar rencana manusia, rencana Tuhan atas manusia, sehingga blueprintnya Tuhan untuk hidup kita serupa dan segambar. Betapa besarnya sebuah rancangan yang Tuhan siapkan atas hidup kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Putra, seperti tadi Pastor Diki, tim arsitek, tim sipil ngobrol. Gedungnya mau seperti apa, tampaknya seperti apa, interiornya seperti apa. Ini juga sama, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus ngobrol. Udahlah, seperti kita aja. Karena kita mau kasih dia rencana yang sangat besar. Apa? Berkuasa atas seluruh bumi. Ya. Jadi Tuhan bukannya menciptakan saudara dan saya iseng-iseng berhadiah, bukan. Ya. Saudara diciptakan juga oleh Tuhan bukan jadi orang asing. Dia mengenal betul setiap dari kita. Dia ajaib. Dan dia tahu bahwa kita akan jadi seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan. Ya, Tuhan punya rencana yang sangat besar. Ya, kita tidak dibentuk secara sembarangan, seperti gedung ini juga tidak dibentuk secara sembarangan. Inilah rencana awal Tuhan ketika menciptakan manusia. Setelah Tuhan ciptakan ngobrol, diciptakanlah manusia. Di ayat berikutnya, di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Mulai nih, Tuhan kasih, udah jadi nih. Tuhan langsung bilang, job desk kamu adalah, nah ini job desknya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Ya, itu job desk yang sudah menikah nanti ya. Kemudian yang secara umum, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Ini job desk yang paling penting yang manusia diciptakan. Tuhan menciptakan manusia untuk sebuah tujuan ini. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah rencana Tuhan yang tidak iseng-iseng, yang tidak kebetulan. Bahwa kita diciptakan untuk menjadi penakluk, ya, untuk menjadi berkuasa, ya. Taklukkanlah itu. Dalam bahasa Inggris, penakluk menggunakan kata subdue. Subdue itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya menguasai dan membawa di bawah kendali, dikuasai, dikendalikan, ya. Apa yang hari ini saudara sedang hadapi? Tuhan ingin apa? Kuasai, kendalikan. Ini yang job desk-nya Tuhan kasih kepada kita sebagai manusia. Pada kenyataannya, manusia yang diciptakan sebagai seorang penakluk sering terbalik, ditaklukkan. Kita sering ditaklukkan oleh kedagingan kita, keangkuhan hidup kita, harga diri yang terlalu tinggi, iri hati, kemalasan kita, bahkan zaman modern ini screen time yang berlebihan, ya. Bahkan kita sering juga ditaklukkan oleh latar belakang keluarga kita. Kok saya di keluarga kurang mampu, dari kakek saya, dari eyang saya. Kok saya di keluarga yang pendidikan sangat rendah. Kita belum menaklukkan, tapi kita sudah ditaklukkan oleh masa lalu kita. Kepahitan kita kadang-kadang menaklukkan kita. Hati yang pahit tidak mau mengampuni, itu kadang-kadang menguasai hidup kita. Kemiskinan menaklukkan hidup kita. Bahkan kekayaan menaklukkan hidup kita. Padahal firman Tuhan bilang apa? Kita penakluk, bukan ditaklukkan. Manusia berusaha dengan peradaban menaklukkan bumi.
Setuju? Hari ini ada yang kepanasan di ruangan ini. Air conditioning itu diciptakan manusia untuk menaklukkan climate, cuaca. Ya, di luar mungkin suhunya bisa 32, di sini mungkin kita bisa 24. Itu bukti apa? Perintah Tuhan, menaklukkan cuaca itu, menaklukkan bumi. Ya. Lampu menaklukkan apa? Kegelapan, kita matiin semua nih gelap. Ya. Bukti bahwa memang manusia diciptakan untuk jadi penakluk. Moda transportasi, darat, laut, udara, menaklukkan jarak. Firman Tuhan apa tadi? Ikan, udara, darat, ya. Ada mobil, sepeda motor, sepeda. Itu semua untuk menaklukkan bumi. Ini contoh-contoh bahwa memang kita didesain oleh Tuhan untuk menjadi penakluk. Sampai sini saudara bisa paham? Ya? Karena banyak poin yang saya mau bahas ya. Jangan ketiduran, senggol temennya ngantuk. Ya. Rencana Tuhan untuk menjadi penakluk ini ada contohnya. Ya. Abraham waktu itu masih Abram dan Lot. Dapat diumpamakan seperti dua pengusaha tambang batu bara yang maju, yang diberkati. Alat beratnya sering bersinggungan di hutan Kalimantan. Mulailah ribut para operator batu bara ini. Bilang ke Lot, itu eskavatornya Abram sering masuk ke lokasi kita ngambil batu bara kita. Kalori dia lebih rendah, kalori kita lebih tinggi. Ributlah akhirnya. Kemudian di Kejadian 13 ayat 8 sampai 12, Abram dan Lot buat kesepakatan begini. Abram yang bilang, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Ini ngomong ke Lot. Jika engkau ke kiri Lot, gue ke kanan. Jika engkau ke kanan, gue ke kiri. Daripada kita ribut-ribut, kita ini family. Ya. Akhirnya firman Tuhan cerita, Lot lihatnya kemana? Oh, Kalteng ini kayaknya oke mungkin ya. Udahlah, aku ke Kalteng aja. Masih belum banyak penduduk mungkin ya. Tapi akhirnya dia memilih satu tempat yang istrinya jadi tiang garam. Apa yang mau kita dapat dari cerita ini? Kekayaan Abraham tidak menaklukkan dia. Abraham kalau diumpamakan sebagai pengusaha hari ini, dia bilang ke Lot gini, Lot, kamu pilih dulu semua perusahaan yang kamu mau dan saham-sahamnya. Sisanya baru kasih ke gue. Betapa bodohnya kalau di sisi para pengusaha Abraham melakukan itu, betul nggak? Tapi Abraham tetap mau melakukan itu karena dia tahu saya adalah penakluk dan saya tahu Tuhan punya janji dan tujuan yang jelas, bukan oleh seorang Lot atau perusahaan apapun itu. Ya. Itu sebuah bukti bahwa Abraham mengetahui rencana Tuhan. Dia tahu janji Tuhan dan dia tahu kekayaan tidak menaklukkan dia. Ini sebuah contoh bahwa kita memang diciptakan sebagai seorang penakluk. Ya. Kemudian firman Tuhan melanjutkan bahwa manusia gagal. Ya, manusia gagal untuk diciptakan sebagai penakluk. Ada yang berhasil, tapi kebanyakan gagal. Karena memang ini dosanya atau kesalahannya Adam dan Hawa. Ya, waktu Tuhan udah ciptakan atau buat blueprint, diciptakan, dikasih perintah, ya, penakluk dan berkuasa. Di Kejadian 2, itu Kejadian 1 ya. Di Kejadian 2 Tuhan tuh buat taman safari ya. Kemudian dikasihlah on the job training oleh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita taruh di sini aja dulu sebelum kita bisa menaklukkan bumi, laut dan udara dan darat misalnya ya. Dia dikasihlah tempat training, on the job training ya. Sebelum nanti ada perintah yang lebih besar yaitu menaklukkan seluruh bumi. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya.
Saya ulangi, semua boleh kau makan buahnya dengan bebas, artinya nggak bayar ya, gratis ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada saat hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Sebab pada saat engkau memakannya, pasti engkau mati. Pada saat engkau memakannya, engkau terbelenggu. Pada saat engkau memakannya, engkau tidak merdeka. Pada saat engkau memakannya, engkau terikat. Pada saat engkau memakannya, engkau ditaklukkan. Kegagalan manusia waktu on the job, tetapinya ini dia langgar. Ya, dia langgar. Pada saat engkau makan, engkau ditaklukkan. Kenapa Tuhan kasih tetapi? Kenapa? Katanya bebas, ya, boleh semuanya. Tetapi pohon pengetahuan tentang kehidupan ini jangan kau makan. Karena Tuhan mau hanya orang bebas yang bisa menjadi seorang penakluk. Hanya orang bebas yang bisa berkuasa. Hanya orang bebas yang bisa melakukan banyak hal. Makanya perbudakan di muka bumi ini sempat ada, kemudian dihapuskan. Ya. Semua boleh, tapi Tuhan beri batasan untuk memastikan bahwa manusia yang bebas ini tidak ditaklukkan oleh keinginan hatinya. Saya ulang, Tuhan beri batasan untuk memastikan bahwa manusia yang bebas ini tidak ditaklukkan oleh keinginan hatinya. Ya. Bisa menaklukkan hatinya, artinya dia bisa menaklukkan yang di luar kehidupannya. Kalau kita tetap mau bebas tanpa aturan, kita sedang ditaklukkan oleh keinginan hati kita. Di gereja, saya mau bebas, saya nggak mau diatur. Sorry, inilah kita sedang ditaklukkan. Di gereja Tuhan ingin ada ketertiban, ada aturan. Dan gereja dan rumah Tuhan adalah tempat di mana kita menaklukkan diri kita. Firman Tuhan bilang apa? Kalau mau jadi murid Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Jadi aturan dibuat bukan untuk membatasi, tapi untuk meyakinkan bahwa hati kita berhasil kita taklukkan. Ya. Orang bebas tahu batas. Tuhan menciptakan manusia agar kita sebagai seorang penakluk dan bukan ditaklukkan. Karena Tuhan tahu hanya orang merdeka yang bisa berkuasa dan menaklukkan. Kebebasan diberikan oleh Tuhan itu sendiri, dikasih cuma-cuma. Ya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Tapi kecuali manusia itu sendiri yang menyerahkan kebebasan itu. Ya. Akhirnya Tuhan menyerahkan kebebasan itu sebenarnya kepada manusia, tapi manusia menyerahkan kebebasannya kepada yang lain. Sehingga kita gagal menjadi seorang penakluk. Orang bebas tahu diberi larangan atau batasan untuk dia bisa menaklukkan semua keinginan-keinginan hatinya. Ya. Orang bebas adalah orang yang punya self control, pengendalian diri. Ya, orang bebas itu punya sifat membangun pengendalian diri atau self control. Kedagingan itu tidak bisa ditengking. Ya, kita sering doain, Tuhan, aku usir kedaginganku di dalam nama Tuhan Yesus. Self control atau kedagingan itu harus dikendalikan. Dikendalikan. Self control itu mengendalikan
keinginan daging. Tidak bisa pergi tiba-tiba dengan doa urapan, doa hamba Tuhan dari seluruh penjuru bumi mendoakan saudara. Kita harus melatih untuk mengendalikan diri kita, kedagingan kita. Bagaimana saudara bisa mengendalikan, menaklukkan, mengontrol yang di luar sana, kalau saudara tidak bisa mengontrol yang di dalam saudara? Apa yang disampaikan ini juga pergumulan buat saya sebagai seorang manusia, ya, bahwa kita harus terus membangun bagaimana mengendalikan diri. Bagaimana saudara bisa memimpin sebuah perusahaan, keluarga, pelayanan, kalau saudara belum bisa memimpin, mengendalikan diri saudara sendiri. Ini challenge buat kita di hari kebangkitannya, agar kita betul-betul menjadi seorang penakluk. Self-control menyebabkan kita pegang kendali atas hidup kita. Apa yang kita bisa kendalikan, bisa kita tingkatkan. Apa yang bisa kita tingkatkan, bisa kita kembangkan. Apa yang terus kita kembangkan, bisa kita taklukkan. Thomas Alva Edison membuat lampu, percobaannya pernah tahu berapa kali katanya? Banyak lah ya, ribu-ribu gitu ya. Karena dia mulai mengontrol listrik ini ke dalam filamen. Mulai dari kain katun dan sebagainya, sampai akhirnya dia bisa menaklukkannya. Bahkan sekarang bisa mengendalikannya dan menaklukkannya dengan kita mau beli lampu berapa watt. Berapa watt ini menentukan berapa terangnya cahaya, ya. Firman Tuhan bilang di dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Ketika kita bisa mengendalikan diri, self control, kita bisa pegang kendali. Saya ulang, setelah kita bisa pegang kendali, bisa kita tingkatkan. Tadinya saya malas, saya bisa kendalikan kemalasan saya. Dari tadinya bangun jam 10, udah mulai bangun jam 9, maju 1 jam, lumayan. Ya, minggu berikutnya mungkin bisa bangun jam 8, much better. Itu bisa kita mulai tingkatkan. Tadinya saya bodoh, karena malas mungkin. Kemalasannya kita kendalikan, mulai kebodohannya berkurang. Tadinya saya tidak tahu apa-apa, karena kebodohannya berkurang, saya mulai tahu lebih banyak hal. Tadinya saya pasrah, terserah. Sekarang saya berserah, melakukan bagian saya. Apa yang bisa ditingkatkan, selalu bisa dikembangkan. Apa yang bisa dikembangkan, pasti bisa ditaklukkan. Engkau akan improve, bukan decrease, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Ya, karena manusia menyerahkan kebebasan yang diberikan, ya, dengan memakan buah, ya, sehingga cowok jadi ada jakun, karena lagi makan katanya Tuhan datang langsung keselak begitu ya, jadi buahnya nyangkut di sini, ya. Tapi Tuhan akhirnya punya rencana penebusan, ya, keselamatan dan penebusan untuk merebut kembali kebebasan yang pernah manusia berikan pada saat di taman itu, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Siapa yang percaya kepadanya bisa direstorasi, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, supaya yang percaya kepadanya tidak ditaklukkan lagi, tapi menjadi penakluk. Ya, Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kalau saudara hari ini sedang ditaklukkan, ada berita baik.
tinggallah di dalam kebenaran. Percayalah pada firman-Nya. Kata ini klise, tapi firman Tuhan berkuasa. Dia akan memerdekakan saudara. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pribadi yang sama yang hari ini akan membuka jalan di kebuntuan saudara, di pergumulan saudara. Hari ini saudara ditaklukkan oleh apa? Pergumulan apa yang saudara sedang hadapi? Kegagalankah? Hubungankah dengan pasangan saudara? Studikah? Bisnis? Pekerjaan? Apapun. Dia jalan, kebenaran, dan hidup. Ada jalan yang Tuhan akan buka, yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Di dalam apapun, ingat, kita diciptakan sebagai penakluk. Kita dikembalikan menjadi penakluk oleh karya penebusannya. Yang terakhir, DNA kita, DNA penakluk. Karena tadi kita lihat Kejadian 1, menjadi penakluk dan berkuasa. Ya, maut pun Tuhan sudah buktikan hari ini. Iblis pun sudah dibuktikan oleh Tuhan hari ini, ditaklukkannya. Kita serupa, segambar dengan Dia. Ada harapan dalam Dia. Taklukkanlah apa yang jadi tantangan hari ini saudara, apapun itu pergumulannya. Sebagai kesimpulan, saya mau kasih keyword, ya, keyword sederhana, apa yang harus saya lakukan. Mulai hilangkan perbendaharaan kata terserah dalam hidup kita. Terserah itu adalah sebuah sikap kita tidak mau pusing, tidak mau tanggung jawab. Bolehlah kita mulai hilangkan, kurangi. Ya. Tanyakan dalam hidup kita setiap hari, saya sedang ditaklukkan atau apa saya sedang menaklukkan? Saya ditaklukkan oleh hawa nafsu saya kah? Saya sedang ditaklukkan oleh keinginan daging saya kah? Keinginan mata saya kah? Kemalasan saya kah? Apapun itu. Latar belakang saudara kah? Orang tua saya ini galak. Nggak ada hubungan lagi sama latar belakang saudara. Taklukkanlah itu. Bangunlah penguasaan diri setiap hari. Karena tadi saya bilang kedagingan hanya bisa dikendalikan, bukan ditengking di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Semuanya dari Dia. Semuanya oleh Dia. Semuanya untuk Dia. Dialah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam firman-Nya. Nanti oleh Dia kita dibebaskan. Dan untuk Dia kita diciptakan sebagai penakluk. Kira-kira pesan Paskah hari ini buat Tuhan menciptakan kita menjadi seorang penakluk, menjadi bahan perenungan kita semua, menjadi inspirasi atau menggugah tantangan-tantangan yang saudara sedang hadapi. Ya, mari kita undang tim musik. Kita pejamkan mata kita. Kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita renungkan dan kita perbaharui. Perbaharui jati diri kita. Perbaharui nilai kehidupan kita. Cara pandang kita. Menilai diri kita sendiri. Apakah saya sedang hari ini terbelenggu, ditaklukkan? Firman Tuhan bilang kita harus menjadi penakluk dan berkuasa. Apakah hari ini kita tahu batasan atau kita banyak melanggar batas? Mari kita renungkan untuk kita mulai sadar bahwa batasan yang Tuhan buat untuk memastikan bahwa kita tidak ditaklukkan. Renungkan bagaimana kita mulai melatih mengendalikan diri kita. Tuhan punya rencana besar. Dia telah menebus kita. Dia bangkit hari ini untuk mengembalikan
blueprint Tuhan atas hidup kita, menjadi penakluk, berkuasa atas bumi, atas pekerjaan kita, atas keluarga kita, atas keuangan kita, atas apapun juga yang saudara bisa pikirkan dan bayangkan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Firman ini biar mewahyukan setiap kami Tuhan, untuk kami kembali kepada blueprint-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, bekerjalah Roh Kudus lebih lagi, bukan cuma di tempat ini, tapi ketika kami keluar di rumah kami masing-masing. Kami berucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.